yang selanjutnya ini pertanyaannya menarik nih Ustadz, mengenai anak. Nah, Jika anak juga bakal memberi azab bagi kita, karena sekarang penduduk dunia sudah lebih dari 7 miliar, suatu pandangan, ada satu pandangan, tidak usah anak. Apakah ini eh, bagaimana pandangan ini? Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya hibati fillah. Kalau bicara kalau anak kadang-kala menjadi sumber petaka berarti nggak perlu punya anak. Kalau bicara harta menjadi sumber petaka berarti nggak perlu punya harta. Kalau kekuasaan nggak bisa menjadikan kebahagiaan sumber kesengsaraan berarti nggak perlu punya kekuasaan. Bukan seperti itu memahaminya. Tapi fahamilah bahwa semua itu melihat kepada keimanan. Kalau bicara anak, anak ini perhiasan kehidupan dunia. Anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi bukan di situ loh sumber kebahagiaan. Maka jangan berpikir, kalau punya anak bahagia. Itu yang kita tidak ingin difahami oleh manusia. Karena banyak orang punya anak sengsara. Kenapa? Anaknya kualitas keimanannya tidak mendukung untuk menjadikan orang tuanya bahagia. Jadi anak itu dapat memberikan syafaat buat orang tuanya. Kemudian anak itu adalah aset yang akan mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Bagaimana kalau punya anak yang hafidh Al-Quran, yang mengamalkan, yang akan mengangkat derajat orang tuanya, memberikan mahkota yang indah buat orang tuanya, pakaian yang lebih baik dari dunia dan isinya, itu anak. Maka Rasul SAW, beliau pernah didatangi seorang sahabat yang mau menikah dengan wanita yang mandul. Wanita yang gak punya anak. Kita tahu semua istri Nabi gak punya anak kecuali Khadijah. Istri Nabi itu gak punya anak. Dari Nabi SAW ya. Seperti Aisyah gak punya anak. Tapi ketika ada seorang memilih dia mau menikah dengan wanita yang mandul, Nabi melarang. La, datang lagi nih. Nabi mengatakan la, datang lagi itu dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu mra'atan dzata mansibin wa jamal. Aku mendapatkan seorang wanita yang dia itu bangsawan, cantik, ya baik orangnya. Cuma masalahnya dia nggak punya anak. Kata Nabi la. Yang ketiga kali Nabi mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian nikahilah wanita yang penyayang dan subur banyak anaknya. Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Maka ternyata anak ini dapat menjadi sumber kebahagiaan. Jadi anak itu ya jadi sumber kebahagiaan dan bisa menjadi sumber petaka. Tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya. Maka kalau dikatakan nggak perlu punya anak. Ini ada pemikiran yang sebenarnya dari orang-orang yang nggak beriman ya. Kadang-kala yang menjadi pikiran mereka itu adalah dia berambisi dunia. Dia mau cari dunia. Dia berpikir, aku kalau berdua saja akan berbahagia. Aku sama suami aja bisa kemana-mana berangkat. Dia berpikir itu sumber kebahagiaan. Enggak. Menjomblo, membujang, nggak punya anak juga bukan sumber kebahagiaan. Berapa banyak orang-orang yang tidak kepingin punya anak karena nggak kepingin repot. Atau dia berpikir urusan rizki. Karena pandangan di dunia orang-orang yang tidak beriman ya. Sebagian di antara mereka berpandangan, mereka punya sistem sosial. Kalau anak itu setelah berumur 18 tahun udah bukan tanggung jawab orang tuanya. Udah bebas, orang tuanya nggak bisa didik dia, nggak bisa nyuruh dia. Kemudian juga anak itu di sana nggak punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Udah engkau mau kemana terserah engkau. Ditambah lagi secara sosial, suami istri itu sama-sama harus bekerja. Jadi rumah ditanggung bersama, biaya hidup ditanggung bersama. Di dalam Islam berbeda. Makanya kenapa kita nggak boleh salah pilih pasangan hidup. Karena di dalam Islam yang wajib memberikan nafkah itu suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
Lelaki itu pemimpin karena Allah mengangkat dia sebagai pemimpin dan Allah mewajibkan kepada dia untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di beberapa negeri barat itu istri juga harus bekerja. Ya, seorang wanita yang dia lemah secara fisik, kondisi hamil, ngurusin anak, harus cari duit juga. Ini sebuah kezaliman buat perempuan tersebut. Engkau mengeksploitasi itu perempuan. Disuruh punya anak, hamil capek, suruh cari duit lagi. Maka pemandangan tadi nggak punya anak, itu pemandangan yang jauh dari tuntunan syariat. Karena dalam agama kita, suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dia yang wajib menanggung semuanya. Istri mau bantu boleh. Tapi kewajiban seorang suami. Dia pemimpin. Sehingga perempuan itu menjadi seorang ratu. Sampai ketika ada orang Arab Muslim yang berangkat ke Niagara, kemudian ketemu ada beberapa cewek-cewek di situ, lalu dipanggil nih orang ini dengan pakaian Arabnya, dipanggil, ta'al katanya. Terus dia mengatakan, aku mendengar wanita-wanita di negeri kalian itu ditindas. Terjadi diskriminasi kepada wanita. Kata Syekh ini mengatakan, engkau salah informasi. Perempuan-perempuan di negeri kita adalah ratu. Kita yang kerja, kita yang memeras keringat untuk dia. Untuk membahagiakan dia. Ini yang kadang-kadang nggak difahami. Sehingga dipandang kalau perempuan itu tadi, akhirnya nggak kepingin punya anak mereka. Dan kalau pemikiran ini tersebar, tutup dunia ini. Bicara, oh dunia ini kan jumlah penduduknya udah 8 miliar ya. Terus kalau semakin banyak, tenang, bukan kita yang ngurusin rezeki mereka. Bukan kita yang ngurusin rezeki mereka. Bukan kita yang ngasih makan mereka. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya manusia nih, sekarang beberapa hari yang lalu Ana membaca di Cina. Cina mulai ketakutan. Karena secara jumlah penduduk mereka banyak. Tapi ternyata sudah seperti piramid terbalik. Yang banyak itu yang tua. Yang anak-anak ini semakin sedikit. Sehingga sekarang Cina sudah membuka peluang, mudah-mudahan Anda nggak salah baca, boleh punya anak 3. Yang dulunya 1, sekarang mereka menggalakkan punya 3 anak. Karena orang itu akan semakin tua, dunia ini perlu dimakmurkan. Dengan siapa? Dengan generasi yang selanjutnya. Dan bumi Allah ini luas. Makanya kau jangan berpikir, oh siapa yang ngasih rezeki mereka kalau jumlah mereka banyak. Meledak jumlah penduduk. Ahibati fillah. Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki kepada anak-anak kalian. Dan kepada kalian. Cuma kebanyakan orang karena tadi kurang beriman, kembali kepada iman. Ketika kita beriman, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menanggung segala-galanya. Bahkan nih anak. Ini baru di perut ibunya, umur 120 hari, udah dicatat rezekinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.